dilihat di peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Daftar limbah B3 ada di lampiran 9. Daftar limbah yang bukan B3 tapi dalam pengawasan itu lampiran 14. Jadi ada bukan limbah B3 tapi diawasi seperti ngawasinya limbah B3. Jadi penanganannya sama aja sebenarnya, cuma istilahnya aja dikeluarin. Blundernya kenapa? Menurut saya salah satu yang jadi penyebab itu adalah bagaimana sebuah barang ini dinyatakan sebagai barang berbahaya. Apa dasarnya, ambang batasnya seperti apa, itu yang agak sedikit bias, ada sedikit deviasi antara literatur dengan kondisi di lapangan. Nah, boleh ada di next ya. Nah, terus nanti kita akan diskusi 2 hari ini, Pak, mohon izin, karena ini scoop yang dikasih ke saya terkait masalah ini. Saya tambahkan definisi dan filosofi karena saya lihat di sebelumnya, materi sebelumnya nggak ada bahas sama sekali masalah barang berbahaya, jadi saya tambahkan. Nah, kita akan mulai dengan klasifikasi, teknik identifikasi, bagaimana tadi membedakan mana barang berbahaya mana bukan, supaya nggak salah nanti kita ya, karena kan dunia berputar ya, bisa jadi suatu saat bapak-bapak ini dan ibu ini masuk di direktorat teknis, punya kewajiban untuk melakukan hal ini, jadi jangan sampai nanti bias ya. Nanti kita udah bikin aturan terus ditarik lagi karena diprotes kan gitu ya. Nah, jangan sampai itu, punya dasar yang jelas, maka teknik identifikasi perlu disampaikan. Terus kemasan dan pengemasan saya pisahkan, kalau di materinya kan ada ya pengemasan gitu ya, atau kemasan gitu ya. Karena kemasan dan pengemasan itu kan 2 topik bahasan yang berbeda. Sama pengangkutan, ada beberapa teknik pengangkutan, nanti ada pengangkutan yang normal, artinya kita mengirim barang berbahaya sesuai dengan semua ketentuan kita ikuti. Ada juga pengangkutan yang kita memanfaatkan pengecualian, sebagai contoh misalkan ada yang namanya nanti istilah dangerous good in limited quantity, ada istilah dangerous good in accepted quantity, ada forbidden dangerous good gitu ya, ada DG on operator property, jadi macam-macam nanti ada teknik-teknik yang nantinya membedakan secara operasional di lapangan itu berbeda penanganannya. Ini yang jarang sekarang di Indonesia diambil, Pak, karena beberapa airline, beberapa perusahaan pengangkutan mereka tidak menerima pengecualian, kurang kan di Indonesia. Contoh aja dari 2006 Pak, saya mulai karir, pesawat terbang yang terima barang berbahaya itu cuma Garuda. Sedangkan Garuda Indonesia itu memasukkan aturan di ketentuan internasional bahwa DG in accepted quantity and limited quantity will not be accept, kata dia gitu di buku udara ya, di buku penerbangan. Dia nggak mau terima gitu. Padahal secara aturan itu boleh. Akhirnya harus dilakukan dengan menggunakan UN packaging, harus comply lah semua, termasuk masalah kemasannya. UN packaging itu harus ada. Nah, sedangkan ketersediaan UN packaging itu terbatas. Di Jakarta ada, di Surabaya ada, tapi kalau di Timika nggak ada, kalau di Batam nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya si orang-orang yang mau ngirim barang berbahaya tetap kirim pakai pesawat, tapi dia tidak mendeklar bahwa itu adalah barang berbahaya. Itu jadi masalah. Dan banyak masalah lagi di teknis pengangkutan ini. 100% sebelum 2019 ya, 100% kemasan barang berbahaya itu diauthorize oleh ASI, Singapura, Malaysia, Australia, Jerman. Jadi semua kemasan yang beredar di Indonesia itu ASI. Kita juga ada satu SPU yang memang jualan kemasan barang berbahaya, kemasannya aja. Di awal kita jualan itu impor dari Singapura. Jadi 100% produk yang beredar di Indonesia itu diauthorize oleh ASI. Padahal Indonesia punya kewenangan yang sama untuk mengotorize kemasan tersebut.
2019 kita usulkan, saya ngurus izin Pak untuk mengotorize kemasan, karena waktu itu masih di penerbangan yang concern gitu ya, yang berani gitu, karena udah tahu, sama-sama tahu aturannya. Akhirnya dapat approval dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara, kemasannya itu kemasan RI pertama yang ada di Indonesia. Jadi sekarang kita jual fiberboard box itu sudah diproduksi dan disahkan di Indonesia. Itu berlaku Pak secara internasional seharusnya menurut ketentuan ICAO X18. Tapi karena kita belum IATA, belum masuk gengnya asosiasi penerbangan internasional, sering dapat dapat gangguan dari asosiasi tersebut. Akhirnya kita usaha juga masuk di IATA, dan alhamdulillahnya tahun ini kita sudah mulai masuk di IATA, dan kemarin event tahunan IATA juga kita yang handle di Jakarta. Jadi sekarang Indonesia sudah punya kemasan yang dibuat dan di-approve sendiri oleh Indonesia. Sebelumnya dibuat di Indonesia, di Tangerang, di Surabaya, di mana yang mengesahkan Austria, Jerman, Amerika, Malaysia, sama Australia, dan terakhir Singapura. Mereka cuma stempel doang. Setelah diproduksi di Indonesia, terbang ke sana, stempel, balik lagi. Sekarang sudah ada di Indonesia. Hari ini juga udah mulai proses saya untuk yang karung ya, sudah mulai proses pengujian. Jadi kira-kira ini yang akan dibahas 2 hari ini, baik teori maupun praktek. Dan prakteknya jangan ngebayangin dorong-dorong drum ya. Jadi prakteknya itu adalah kita berlatih bagaimana caranya menetapkan, misalkan saya kasih sebuah barang gitu, sampai bisa menentukan oh ini barang berbahaya atau bukan, yang pertama. Yang kedua, bisa menentukan ini namanya apa. Karena barang berbahaya ini penamaannya juga udah standar, nggak boleh dibuat sendiri. Di limbah banyak terjadi kasus begitu, orang namain limbah suka-suka dia, contaminated goods gitu. Kan gak jelas Pak, ini terkontaminasinya sama apa. Karena kalau kontaminasi bensin sama kontaminasi oli, ini karakteristiknya pasti beda dong. Terkontaminasi sama arsenik sama terkontaminasi sama solar, kan karakteristiknya beda. Nah, kalau Bapak lihat di buku ini, nanti kita buka bukunya, boleh buka di bab 3.2 mau halaman berapapun. Di 3.2 ada dijilis di sana. Buka aja, ada tabel seperti ini Pak. Ada tabel seperti ini. Di sebelah, di kolom 2-nya itu ada nama. Nih harusnya sih bolak-balik, jadi sebenarnya kopinya itu satu sisi di sebelah sini, satu sisi di sebelah sini, nanti ketemunya gitu. Dibuka aja di belakang-belakang tuh, di volume 1. Nah itu ada daftar nama. Nah yang sebelahnya enggak, itu kan harusnya halamannya nyambung, cuman karena nggak dibolak-balik jadi terpisah nih. Ada di kolom 2, kolom 2 itu daftar nama di belakang. Halamannya bebas karena banyak banget, itu ada sekitar 3.500 nama di sana. Nah, kalau kita mau kirim barang berbahaya, maka harus bisa menentukan ini barang masuknya di nama yang mana. Dijilis ya ini. Nah ini boleh. Itu ada nama-namanya. Maka menurut ketentuan, ketika kita mengirimkan barang berbahaya, itu harus pakai nama tersebut. Nah, salah satu prakteknya seperti itu Pak. Jadi kita menentukan kalau barang yang kayak gini nih masuknya nama yang mana nih. Kita harus milih salah satu dari 3.500 nama itu. Dan harus dipilih, nggak boleh nggak. Dan ketika kita bisa dilihat ya di tabel itu, di sampingnya tabel kan ada kode-kodenya tuh. Ya, ada kode-kodenya, ada kelasnya, ada packingnya, ada apanya. Itu adalah kode-kode untuk penanganannya. Sehingga kalau salah
ngambil nama, maka mappingnya salah, nanganinnya salah, bongkar muatnya salah, ngasih marking labelingnya salah, sampai tanggap daruratnya pun bisa salah. Resikonya apa? Terburuk mati. Terburuk mati. Misal barangnya racun, tapi kita salah mengkasih nama. Akhirnya kita pakai namanya untuk yang flammable liquid. Maka Bapak akan tangani itu seperti barang yang mudah terbakar, padahal itu racun. Racun ada yang namanya dermal toxicity, Pak. Racun yang menyerap melalui kulit. Ada orang nggak sengaja pegang, nggak usah dimakan ya, dipegang aja mati. Jadi resikonya fatal. Atau misalkan kita saling salah ngasih label ya. Contoh nih Pak, nanti ada marking labeling, dikasih label tengkorak itu untuk racun. Nanti akan belajar juga kan tanggap darurat sama Pak Osman. Nanti Pak Osman ini akan bilang bahwa kalau udah ada logo racun, ada orang geletak di situ, kita nggak boleh langsung masuk. Kenapa? Kita harus tahu persis ini racunnya apa. Dan dia memenuhinya melalui apa nih? Tertelan, kena kulit kah? Atau melalui terhirup? Berarti kan masker yang dipakai apa? Karena beda-beda nanti. Masker yang dipakai ini ada das mask kah? Half-face respirator untuk cat treat-nya apa? Cat treat untuk apa? Untuk gas apa? H2S kah? Atau yang lain gitu. Itu sangat menentukan. Ternyata orangnya salah, cuma ngasih label doang racun, padahal barangnya bukan racun. Akhirnya orang yang geletak tadi misalnya pingsan karena serangan jantung, yang harusnya bisa tertolong karena ada logo racun di situ, orang nggak berani masuk, akhirnya nggak tertolong. Jadi fatal ya Pak. Penamaan dan penandaan dalam barang berbahaya itu sangat fatal. Makanya 50% dari waktu kita akan habis di sini Pak. Kenapa? Jangan sampai ada kesalahan ketika melakukan identifikasi barang berbahaya. Kasih nama udah benar, kesananya gampang, kan tinggal nyontek. Lihat kodenya apa, kode ini bisa nyarinya di mana, kan gitu aja sebenarnya. Tapi ketika kita menetapkan namanya apa, itu jadi critical point yang pertama. Walaupun implementasi sekarang di lapangan, saya pikir baru 10% orang ikutin ini. Sisanya hajar deh. Belum kejadian soalnya. Kalau kita hitung kenapa? Kan selama ini aman-aman aja ya. Orang nggak ngikutin literatur juga aman-aman aja. Betul Pak. Kenapa aman? Karena barang berbahaya ini pengangkutannya sebenarnya kalau dibandingkan sama kargo umum itu nggak ada 10% Pak. Orang angkut barang berbahaya sama orang angkut kargo umum itu nggak ada 10% kalau kita compare secara jumlah. Tapi kalau sekali kejadian heboh, rame, Beirut contohnya ya. Terus banyak lah di Sidoarjo ada mobil tangki Pertamina yang ketabrak orang-orangnya nggak bisa ngapa-ngapain kan di situ aja gitu. Nah itu, jadi itu jadi PR pertama kita untuk penanganan barang berbahaya. Jadi sebelum kita masuk ke yang lain-lain, saya mau jelaskan sedikit terkait masalah filosofi dari barang berbahaya itu sendiri. Jadi kata kunci dari barang berbahaya itu sebenarnya yang kita diskusikan sekarang itu bukan barang berbahaya yang semuanya barang bahaya, bukan. Tapi adalah barang-barang yang kondisinya ya pada saat diangkut secara normal. Jadi kata kuncinya itu barang-barang yang ketika diangkut secara normal, ingat, kondisinya lagi diangkut dapat membahayakan. Jadi bukan semua barang yang bahaya, tapi semua barang yang pada saat diangkut membahayakan, baru itu yang kita bilang barang berbahaya. Di dalam
safety, kan pasti pernah dengar ya? Safety itu ada, kalau kita mau ada kegiatan ada istilah pernah dengar ini Pak? Pernah ya? Ada istilah job safety analysis, hazard identification, risk assessment, determine control. Oke. Kalau kita bikin HIRA atau JSA, kolom pertamanya apa biasanya? Di kolom pertama ini nomor Pak, pasti nomor ya. Setelah nomor apa di sini biasanya? Yang pernah bikin HIRA? Yang di sini kolomnya biasanya apa? Mungkin istilahnya beda-beda ya, karena nggak ada format baku kan. Nah, kelihatan lagi ngapain? Terus di sininya biasanya apa? Identifikasi bahayanya apa kan gitu ya. Ntar ada physical, ya kan? Ada chemical hazard, ada environmental hazard, apa bahayanya? Kenapa kegiatan jadi salah satu item yang masuk di tabel di HIRA? Karena satu, resiko setiap barang, setiap benda, atau resiko setiap lingkungan itu akan berbeda di setiap kegiatan. Contoh, golok simpen, apa bahayanya? Kesandung. Ada nggak orang mati gara-gara golok yang ditaruh? Kebacok golok yang ditaruh gitu kan? Nah kalau di sini ya bisa terbang ya Pak ya. Di sini bisa terbang di sini. Kalau di sini ya, kalau di sini golok terbang ya kan. Jadi itu barang berbahaya itu kalau itu. Tapi kalau golok di Jawa kan nggak bahaya ya. Yang bahaya itu adalah orang bawa golok. Ketika golok ini dipegang orang, maka resikonya akan jauh lebih berbahaya ketika golok ini disimpan. Ini alasannya kenapa di setiap HIRA atau JSA kegiatan ini disebutkan. Maka prinsip yang sama yang digunakan ketika kita mengidentifikasi barang berbahaya. Yang kita sebut dangerous good selama ini adalah barang yang ketika diangkut. Jadi kegiatannya dalam proses pengangkutan, baru dinilai resiko bahayanya. Ini bisa terjadi racun di pengangkutan, belum tentu racun pada saat itu jadi limbah. Paham gak maksudnya? Oksigen contohnya. Oksigen kalau lagi nggak diangkut bahaya nggak? Enggak, orang kita hirup tiap hari kan. Di sini ada oksigen ya. Bahaya nggak? Enggak. Tapi ketika diangkut dia jadi barang berbahaya. Kenapa? Karena kalau ngangkut kan pasti dimasukin tabung. Gak mungkin pakai kantong kresek kan. Pasti masukin tabung kan. Nah kalau dimasukin tabung ada tekanannya nggak? Yang bahaya adalah bukan oksigennya, tapi tekanan. Makanya oksigen masuk golongannya barang berbahaya ketika diangkut. Jadi ingat ya, kata kuncinya di sini adalah barang yang ketika diangkut secara normal membahayakan. Itu filosofinya dari si barang berbahaya itu sendiri. Jelas? Nah, barang-barang tersebut, barang yang sama itu bisa kena beberapa peraturan yang berbeda. Karena ketentuan terkait masalah barang ini nggak diatur hanya pada saat pengangkutan aja. Bahayanya pada saat dia digunakan. Misalkan contohnya kita beli HCL, pasti ada MSDS-nya, namanya Material Safety Data Sheet, atau sekarang sering disebutnya SDS aja, Safety Data Sheet. Itu petunjuk keselamatan barang itu pada saat barang itu digunakan. Resikonya beda nggak sama pada saat barang itu diatur? Beda. Karena dia beda, makanya ada dua aturan yang berbeda. Di industri kimia, teman-teman di LCI, teman-teman di industri kimia,
mereka biasa menggunakan satu literatur yang namanya Global Harmonized System atau GHS. GHS ini concernnya tadi pada saat barang itu dipakai, pada saat barang itu digunakan, dicampurkan dan lain sebagainya. Tapi dia nggak concern pada saat pengangkutan. Kenapa? Di buku GHS-nya sendiri, nanti saya share lah bukunya, ada purple books namanya. Kalau ini kita sebutnya orange book. Kalau di dunia barang berbahaya gitu ya, ADR ini termasuk salah satu orange book. Kalau GHS ini purple book, buku janda. Bukan buku catatan itu ya, tapi memang warnanya ungu biasanya. Nah, GHS itu buat kondisinya tadi, barangnya ketika dipakai, dicampurkan, digunakan gitu ya. Dia ketentuan keselamatan untuk barang itu ketika kondisinya seperti ini. Tapi pada saat diangkut, di dalam buku GHS-nya sudah menyantumkan bahwa ketika pengangkutan silahkan ikuti UN Regulation Model. Dia nyuruh kita ikut UN Regulation Model. Di mana UN Regulation Model itu ada satu buku induknya namanya UNRTDG, United Nations Recommendation on the Transport of Dangerous Goods. Itu berlaku multimoda. Kemudian dia punya 5 turunan. Turunannya di udara itu ada ICAO Annex 18 and the Technical Instruction for Safe Carriage Dangerous Goods by Air. Ada buku yang kedua, ada IMDG Code, International Maritime Dangerous Goods Code, yang biasa dipakai di pelayaran. Ada lagi namanya RID. Ini pakai bahasa Prancis ya, relevant apa gitu ya. Saya nggak hafal, intinya itu untuk barang berbahaya pakai kereta api. Ada ADN, Inland Waterway Dangerous Goods, itu yang dipakai buat penyeberangan. Dan yang terakhir ada ini yang di meja bapak-bapak dan ibu sekalian, ada ADR, Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Jadi ini untuk di jalan. Kenapa dipisah-pisah? Karena resikonya beda-beda memang. Di penerbangan kita akan menemukan kondisi di mana suhu akan berubah signifikan dari 30 derajat jadi minus 45 derajat. Mungkin nggak? Di penerbangan bisa, tapi ketinggian tertentu suhunya minus. Pada saat dia mau take off, suhunya suhu darat kan gitu ya. Itu nggak akan ketemu di laut, nggak akan ketemu di darat. Makanya dia pakai buku yang berbeda. Di laut sama di udara kok dibedain? Jelas di laut volumenya apa? 3000 ton sekali angkut gitu ya. Kalau di darat 3000 ton, wah kena odol pak. Kena odol pak. 40 ton aja udah pasti odol itu kan ya. Udah pasti odol. Sekarang kontainer paling gede 40 feet isinya paling 35 tonan ya. Ya kan dengan berat kendaraan dengan itu aja udah odol ya. Kalau trailer berarti kan berapa sumbu roda tuh? Paling banyak tuh 3 sampai 6 sumbu roda. Kalau satu sumbu roda misalkan kita konversikan merata 10 tonan gitu ya, berarti kan cuma bisa bawa 60 ton. Kalau kontainernya beratnya 40 ton isinya, tambah kontainernya 5 ton, tambah truknya 12 ton, udah pasti odol kan gitu. Nah di laut bisa sampai puluhan atau ribuan ton, sehingga aturannya beda sama darat. Darat dianggap bahaya lagi, beda. Kenapa? Iya di darat cuma bawanya 30 ton, bawa 15 ton, tapi lebih dekat sama masyarakat, sehingga perhitungan tadi JSA-nya tadi, kiranya tadi berubah. Makanya ada beberapa buku yang digunakan ketika kita mengirimkan barang berbahaya. Cuman nggak perlu khawatir, si setiap literatur ini juga sudah mengatur bagaimana penggunaan di setiap moda dan bagaimana kalau kita melakukan pengangkutan multimoda. Bapak bisa buka ya di ini masih perawan bukunya, susah nggak mau buka-buka itu terus. Di
part 1 ya, ketentuan umum itu saya agak ada bukunya lebihnya. Karena begini jadi saya kayak 116. Nah, 114 halaman 12 volume 1. Di situ sudah ngatur dia. Kalau misalkan kita mau pakai 3 leg misalkan ya, darat, laut, darat gitu ya, maka ketentuan ADR ini udah nggak usah diikutin. Kita ikutin aja ketentuan yang ada di laut. Karena kalau udah comply di laut, udah pasti comply di darat. Itu penjelasannya kira-kira seperti itu. Kalau kita pakai udara, berarti ikutin aja udara. Darat, udara, laut, darat. Nah, yang laut sama yang darat, abaikan aja, ikutin ketentuan di udara. Karena udah pasti comply untuk semuanya. Dan beberapa kali saya cek juga melakukan hal itu, memang sih gak ada aturan yang nabrak. Ketika kita comply sama IMO, maka darat itu udah pasti bisa jalan karena dia pasti terima, baik darat itu ngalahan. Tapi ketika konflik sama aturan yang setatap sejajar, misalkan nih ada GHS, misalkan ada PP 22 yang terkait masalah lingkungan hidup gitu ya, maka ADR ini nggak kalah. Harus dia jadi yang utama ketika kegiatannya adalah pengangkutan. Itu tertulis di 115. Bener ya? Halaman 13. Jadi ADR ini posisinya di situ. Ketika sama-sama standar, misalkan kayak GHS, dia kan ngomongin juga masalah teknik penanganan barang berbahaya. Tapi kalau kegiatannya di pengangkutan, maka ADR lah yang jadi presidennya. Kalau ada konflik antar standar, maka GHS lah yang ADR lah yang jadi yang utama. Kalimatnya begitu ya, betul ya? Where the application of standard is required and there any conflict between the standard and the provision of ADR, the provision of ADR take precedence. Artinya dia jadi yang utama. Jadi nggak mau kalah dia. Kalau sama-sama levelnya, dia cuma kalah sama ketentuan barang berbahaya di laut, sama ketentuan barang berbahaya di udara. Itu. Nah, terus apa hubungannya sama Indonesia? Ya kan? Ini kan internasional. Kalau di domestik kan nggak perlu ya. Betul ya Pak? Itu yang sering saya dapat pertanyaan juga di dalam setiap FGD, dalam setiap kesempatan, bahkan waktu kita diskusi dengan teman-teman di SKKNI ya dari BNSP, ini sering diingin, kita harus punya standar sendiri, jangan mau dijajah gitu kan. Kalimatnya selalu begitu. Cuman itu benar, kita tidak boleh, kita harus punya standar sendiri dan jangan mau dijajah, itu benar Pak. Tapi pada kondisi-kondisi yang seperti ini masalahnya safety. Ketika kita menetapkan sebuah dasar keselamatan atau standar keselamatan, maka standar itu harus diuji terlebih dahulu. Apakah benar yang kita lakukan itu bisa mencegah atau mengurangi resiko bahaya, atau hanya baru sekedar teori. Oke. Nah, kalau memang belum yakin dan belum diuji, ya udah lebih gampang kita ikut standar yang ada. Bukan berarti kita dijajah ya. 2013 mau merdeka kan tadi ya, yang seperti dikatakan teman-teman di BNSP, kita harus punya standar sendiri ya. Kementerian Lingkungan Hidup punya standar sendiri.
label bikin sendiri, tandanya dia desain sendiri, bikin peraturan menteri sendiri, ya, yang jauh melenceng dari ketentuan internasional. Bangga dong Indonesia, tapi saya susah, Pak. Sebagai pelaku usaha, saya susah. Kenapa? Saya mau kirim merkuri dari Jakarta ke Belanda. Mau kirim merkuri nih, Pak. Kebetulan merkuri ini masuk golongannya barang berbahaya. Dan kebetulan merkurinya ini limbah. Saat itu limbah merkuri belum bisa ditangani di Indonesia. Jadi limbah merkuri ini nggak bisa dimusnahkan, Pak. Karena merkuri ini cuma pindah tempat aja. Misalnya gini, ada orang buang merkuri ke laut, maka planktonnya akan terkontaminasi merkuri. Maka kerang-kerang yang ada di sana, kerang hijau itu makhluk terbaik untuk menangkap merkuri itu. Kerang hijau tuh makhluk terbaik itu kalau nangkap merkuri itu kerang hijau. Jadi kalau lautnya tercemar, cemplungin kerang hijau, bersih itu laut. Kerang hijaunya masalah, terus dijual ke bapak. Oke. Terus bapak makan tuh kerang hijau, itu merkurinya nggak hilang, Pak. Cuma pindah dari tubuh kerang, pindah ke tubuh bapak. Hal tersebut yang terjadi di Minamata di Jepang. Pernah dengar Minamata disease? Boleh Pak, bisa browsing nggak Pak? Biar seru nih. Lihat di YouTube Minamata disease. Ini kasus di Minamata. Ini kan kita langsung live aja ya begini. Minamata disease tuh. Di YouTube aja ada videonya Pak. Nah, biar ada, soalnya kan kita bukan tipe suka membaca ya, kita suka menonton gitu kan ya. Bukan yang itu Pak, yang agak kering tuh di bawah-bawah ada. Disusun saja Minamata disease gitu. Ini takut ya kalau dicek di situ keluarnya sejesennya apa gitu kan ya. Makanya bukan saya yang buka Pak, kalau saya yang buka juga beda. Diketik huruf P udah lain ceritanya kan. Oke, nanti aja ya, nanti dilihat sendiri ya, Minamata disease. Jadi orang yang terkontaminasi sama merkuri, merkuri itu akan menyerang saraf pusat Pak. Menyerang saraf pusat orang. Orang kalau terkontaminasi merkuri itu akan terserang saraf pusatnya. Efeknya apa? Dia nggak bisa lagi mengontrol tubuhnya. Mau minum nih, tumpah. Itu salah satu kasus Minamata disease. Dan ini pernah terjadi di Jepang gara-gara itu Pak. Orang buang limbah ke sungai, air sungainya ke laut, planktonnya terkontaminasi sama merkuri karena dia nyerap merkuri. Kemudian planktonnya dimakan ikan, ikannya terkontaminasi merkuri, ikannya dimakan orang, saraf pusatnya kena sampai begini. Tapi kalau orang Indonesia buat Pak, tenang aja. Salah satu merkuri yang paling banyak itu di lampu. Ada beberapa lampu merkuri, pernah dengar ya? Nah, itu ada gas merkurinya. Kalau kita waktu kecil kan kita mainnya dipecah-pecahin Pak, gitu ya. Ya kan? Itu merkurinya rilis Pak. Kita kuat ya. Jadi salah satu penanganan merkuri ya, kalau besok-besok udah lampu itu pecah di dalam ruangan, maka yang Bapak lakukan jangan langsung dibersihkan. Buka pintu jendela semua, biarkan dulu setengah jam supaya gas merkurinya berkurang, baru silakan dibersihkan. Nah, jangan buru-buru pecah gitu ya langsung gitu. Tapi tenang kok, kalau cuma sedikit nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau udah banyak. Makanya kasus di Jepang ini karena sudah terakumulasi banyak di tubuhnya,
sehingga kerusakan di saraf pusatnya terjadi. Dan akibat kerusakan tersebut orang jadi kehilangan kendali. Jadi bukan Parkinson atau tremor ya, tapi dia karena mineral disease. Oke, balik lagi aja. Tadi sampai mana kita? Masuk dulu. Nah, itu salah satu ini ya, barang berbahaya. Bahayanya ketika kita menangani barang berbahaya. Banyaklah contoh lain. Misal asbes, nah, ya. Yang waktu kecil asbes suka pecah-pecahin asbes. Latihan silat pecahin asbes. Debunya terbang, debunya terhirup. Ya, ada di dalam satu asbes itu. Cuman kalau sekarang udah lebih aman ya, karena jam basement itu udah impornya tinggal white asbestos. White asbestos nggak terlalu berbahaya, tidak sebahaya yang namanya blue asbestos, brown asbestos gitu ya, yang bentuknya kayak jarum. Kalau zaman dulu material ini tuh laku banget ya, asbestosnya laku banget, karena asbestos ini barangnya ringan, kuat, chemical proof, fire proof, dan harganya murah. Jadi primadona nih materialnya. Akhirnya diaplikasiin semen pakai asbestos, ya kan? Buat coating pakai asbestos, buat blanket suhu thermal pakai asbestos, insulasi pipa pakai asbestos. Sampai sekitar tahun berapa itu ditemukan bahwa asbestos ini ketika jadi debu bahaya buat kesehatan. Kenapa? Pertama, ukuran asbestos ini kecil, sekitar 0,3 mikron. Kehirup, bulu hidung mah lewat, ya kan? 0,3. Sampai di tengah ada namanya mucus di sini. Dia itu reaksinya kayak ada enzim-enzim gitu. Jadi Bapak kan sering ya kalau misalnya suatu saat bersin, atau ketika ada benda asing yang masuk kita batuk-batuk, itu reaksi dari mucus. Kalau yang perokok pasrah lah, karena mucusnya udah rusak. Coba yang nggak pernah ngerokok, batuk nggak? Batuk. Yang ngerokok? Enggak, mucusnya udah rusak. Jadi udah nggak usah di ini lagi, nggak usah dianggap lah. Tenang, masih ada lagi di sini nih. Ada bulu-bulu halus ya di trakea sini kan. Nah ini. Cuman itu tidak cukup untuk nyaring yang namanya si asbestos tadi. Langsung masuk dong ke dalam paru-paru dong. Nancep. Kan kayak jarum dia. Jadi ada paru-paru, nancep gitu di dalam paru-paru. Dan sekali hirup kan ribuan itu kecil kan. Nah, keren juga paru-paru kita nih, ada enzimnya. Ketika ada benda asing masuk paru-paru, maka enzim itu yang tugasnya membersihkan, terus keluar lagi. Ya, cuman celakanya asbestos ini tadi saya jelaskan di awal, dia chemical proof, anti bahan kimia. Jadi dia di situ aja, nggak hancur. Yang dilakukan apa? Ketika ada benda asing, enzim berusaha membersihkan, tapi nggak hilang-hilang. Apa yang terjadi? Kayak SpongeBob waktu bersihin piring ada roda satu itu, kasih cairan lebih banyak, ya kan dikasih apa segala, nyikatnya lebih kuat. Yang ada apa? Yang ada apa? Asbestosnya nggak hilang, paru-parunya yang rusak. Nah, pada kondisi seperti itu muncullah penyakit yang namanya asbestosis. Asbestosis itu bisa menyebabkan si paru-paru ini nggak elastis. Jadi orang ngerokok plus terkontaminasi asbes itu kombinasi sempurna. Jadi nggak bisa, napasnya tinggal satu-satu Pak Bu. Matinya nggak enak. Napasnya tinggal satu-satu.
batuk-batuk. Banyak dulu kuli bangunan yang meninggalnya TBC, betul ya? Jangan-jangan asbestosis, bukan TBC. Karena asbestosis ini bisa terjadi 10 sampai 15 tahun setelah dia terpapar. Pas pensiun ya kan, napasnya tinggal satu-satu, meninggal TBC. Padahal asbestosis. Itu kejadian. Itu barang berbahaya yang memang selama ini endemi ada di kita. Nah, sekarang terlepas dari semua bahaya tadi, kalau kita concern balik ke materi kita tentang barang berbahaya itu adalah barang-barang yang ketika diangkut, dinilai resikonya itu membahayakan. Membahayakan terhadap apa? Boleh di next. Membahayakannya terhadap apa? Nah, ini Pak yang saya garis bawahi. Ini aturan di peraturan manapun pasti kalimatnya begini Pak. Membahayakan kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan properti. Dia membahayakan 4 hal itu. Itu yang dijaga. Ketika diangkut, ingat kata kuncinya, ketika diangkut, dia membahayakan kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan properti. Pada saat diangkut, awalnya beberapa peraturan itu selalu mendefinisikan barang berbahaya itu titik sampai di sini. Aturan pertama yang saya influence untuk menambahkan kalimat di belakangnya itu PM 16 2021 tentang penanganan barang berbahaya di pelabuhan. Saya mengusulkan untuk menambahkan kalimat yang namanya tercantum di dangerous goods list, atau yang barangnya diatur dalam MDG Code karena dia laut kan. Kenapa saya mencantumkan itu? Karena kalau kalimatnya sampai di sini, rancu Pak. Barang membahayakan kesehatan, keselamatan, lingkungan, properti. Oke, sekarang kita bahas ini. Barang berbahaya bukan? Airnya, kalau saya siramin ke sini, rusak. Membahayakan properti, berarti ini barang berbahaya. Itu Pak rancu. Semua operator pengen barang itu jatuh jadi barang berbahaya semua. Kenapa? Biar bayarnya lebih mahal, revenue naik, gitu kan ya. Tapi semua shipper pengen semua barang itu jadi barang umum. Kalau definisinya hanya sampai di situ berantem mereka. Betul ya? Makanya di dalam ketentuan di sini, bahkan di sini pun ADR juga sedikit pemalas ya. Kayaknya sedikit pemalas ADR itu. Dangerous good is ada di 1.2 halaman 19. Ada ya definisinya apa Pak? Ngeselin definisinya itu. Dangerous good? Yang sarapan roti tadi coba tolong dibacain yang sarapannya roti aja. Yang makan nasi goreng jangan. Susah nanti. Susah kalau tadi. Oh sosis masuk Pak, masuk. Halaman 19 Pak. Oh enggak. Saya nggak berani kalau nyuruh di Muhtar saya Pak. Dulu ketua di Muhtar Pak, saya nggak berani Pak. Izin Mas, ampun. Nanti panggilan kamar repot ini. Yang makan itu kayaknya ya. Ini yang baru lulus mana paling junior aja Pak. Saya beraninya sama yang paling junior aja. Nanti saya panggil loh. Nggak mau baca saya panggil loh nanti. Hukum asrama berlaku loh ini.
Ya kan? Dangerous goods mean those substance and article the carriage of which is prohibited by, kan ngeselin Pak. Halaman 19 Pak, ada huruf D. Oh siap. Ada huruf D. Jadi dia mendefinisikan dangerous goods itu adalah barang yang ketika diangkut aturannya dilarang sama dibatasi ketentuannya sama ADR. Terus barangnya yang mana? Kan ngeselin. Ya, cuman untungnya saya udah katam ADR. Nanti kalau mau saya memang harus dibaca line by line. Tapi kalau untuk saat ini kita 2 hari ini targetnya adalah bisa baca buku. Artinya nanti ngelihatnya dari mana terus kemana. Nanti selebihnya tinggal dieksplor sendiri. Jadi kalau di dalam ADR yang ngatur tentang barang, yang mendefinisikan barang itu cuma 2 bab. Yang pertama ada di bab 2 tentang klasifikasi. Bab 2 tentang klasifikasi, dia ada 9 kelas, bahkan 13 kelas. Barang berbahaya di bab 2 ada explosive gases. Gases nanti ada banyak, ada gases asphyxiant, ada gas oksidator, ada gas flammable dan lain-lain. Terus kemudian ada flammable liquid, ada flammable solid dibagi 3 lagi. Ada oksidator, ada peroksida organik, ada toksik, ada infectious substance, radioaktif material, korosif, miscellaneous, dan barang berbahaya lainnya. Total ada 13-an. Nah, setiap barang, setiap istilah ada definisi dan batasannya. Kan semua pasti ada ambang batasnya. Kapan dia dibilang eksplosif, kapan dia dibilang gas, kan ada batasan-batasannya. Nah, ini salah satu metode untuk menentukan barang ini masuk golongan barang berbahaya atau bukan. Jadi ketika dia terdefinisi sama salah satu kelas tersebut, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia adalah barang berbahaya. Itu teknik pertama sebenarnya, dan sekaligus menjadi shortcut karena teknik yang pertama ini bisa dihafalkan. Cuma ngapalin 13, 9 lah, 9 sama turunannya, cuma ngapalin 9 kan, itu jauh lebih baik daripada kita merujuk ke bab 3. Karena di 3.2 yang tadi saya sudah perlihatkan di awal, ada namanya DGLIS, Dangerous Goods List ya. Dangerous Goods List itu mulainya dari halaman 282. Itu ada sekitar 3.500 nama, kurang lebih. Nah, kalau nama barang yang akan kita angkut itu ada di situ, maka otomatis dia juga barang berbahaya. Jadi kalau kata ADR, bagaimana cara menetapkan nama, itu 2 metode. Yang pertama, namanya ada di DGLIS atau dia terdefinisi. Kalau dia ada di DGLIS, udah pasti dia terklasifikasi. Tapi ada barang yang sudah terklasifikasi, belum tentu masuk di DGLIS. Karena DGLIS ini diupdate setiap 2 tahun. Jadi bisa jadi ada barang baru yang ditemukan gitu ya, di periode ketika belum ada update dari Dangerous Goods List. Gitu. Jadi banyak lah kasusnya, yang flu burung itu, terus kemudian kemarin COVID sempat, walaupun di situ nanti COVID bukan dinamai COVID ya, tapi dibilangnya infectious substance kategori apa gitu. Itu di situ ada. Jadi ini memberikan kepastian hukum terhadap status barang ini masuk ke dalam barang berbahaya atau bukan. Makanya saya definisikan, saya selalu tambahkan masuk di DGLIS atau terklasifikasi menurut ketentuan UNRTD. Gitu kira-kira. Jadi paling gampang gitu. Kalau misalnya ini air, barang berbahaya bukan,
Yang pertama langkah kita cari di daftar ada nggak water gitu. Yang ada water reaktif, waternya nggak ada, air biasa kan ini. Nah, terus terdefinisi nggak dia di dalam 9 kelas? Ini eksplosif bukan? Jelas enggak. Gases juga nggak masuk, karena pada suhu 20 derajat Celcius dia bentuknya masih cairan. Terus flammable liquid ini juga tidak memiliki flash point. Kalaupun saya panaskan sampai suhu 60 derajat dia nggak akan pernah bisa terbakar. Terus kemudian apakah dia padatan mudah terbakar? Jelas bukan, karena wujud fisiknya sudah cairan. Apakah dia oksidator? Oke, saya siram ke air, apinya mati, bukan berubah menjadi biru atau lebih panas. Atau proses pembakarannya jadi lebih cepat? Enggak juga. Apakah dia organic peroxide? Oke, secara strukturnya dia H2O, tidak mengandung unsur karbon, jelas bukan unsur organik, dan tidak punya ikatan bivalen oksigen. Kalau H2O kan cuma O, ikatan sama 2 hidrogen, itu enggak. Terus apakah dia racun? Racun, cara ngetesnya, nilai racun tertinggi menurut ADR itu 300 mg per kilogram. Saya timbang berat badan saya kali 300, terus saya konsumsi air sebanyak hasil perkalian tersebut, saya nggak mati. Mau bukti? Saya tes dulu ya. Kali aja nih airnya racun. Kita tes, ya kira-kira segitulah 30 gram. Alhamdulillah. Kalau 7 hari kemudian saya meninggal, maka air ini adalah racun. Itu cara ngetes racun yang paling mudah, gitu ya. Nanti kita ngobrol masalah racun lebih banyak. Jadi kalau kesal sama orang, sekarang udah nggak musim lagi ngasih racun di kopi, Pak. Udah nggak musim. Ada yang lebih canggih, nanti saya kasih tahu. Itu racun cinta. Siap. Terus dia juga bukan radioaktif karena dia tidak mengandung isotop yang berbahaya. Artinya isotop yang tidak stabil. Nanti kita cerita sedikit masalah awareness terkait masalah radioaktif. Dia juga nggak korosif dan dia tidak tercantum di peraturan manapun bahwa air masuk ke dalam golongannya barang berbahaya. Sehingga air bisa bebas dari barang berbahaya karena dihisap sama 9 kelas tadi. Tambah satu lagi dihisap pakai dijilis, gitu caranya. Jadi kita nggak bisa sembarangan menetapkan ini barang berbahaya. Bahaya itu, nanti bisa begini. Nah, nggak ada cerita itu. Kalau nanti Bapak keluar dari kelas ini, Bapak kan sebagai DJ expert ya. TOT-nya udah ya kan. Tinggal nanti pelatihan untuk masalah barang berbahaya sendiri kan lebih detail lagi. Jadi ketika Bapak seorang DJ expert, maka jawaban ini barang berbahaya bukan, jawaban Bapak nggak bisa bilang oh iya itu bahaya, lihat aja di MSCS itu, bukan. Jawaban Bapak harus begini, ini barang berbahaya bukan, coba saya lihat mana dokumennya. Oh ini dokumennya, Bapak baca, oh ya dia masuk. Oh ini barang berbahaya refer to ADR part volume 1 subsection 2.2.3. Harus gitu lah jawabannya. Karena saya ujian license tipe A dulu di penerbangan begitu ditanyainnya. Masalahnya cuma kasus ada kemasan ditempelin label kelas 3 gitu. Kenapa kamu pasang label itu? Refer to ayat dari GR subsection 7.2. Ini contoh label yang harus saya tetapkan di sana. Ada dasar-dasarnya gitu lah. Keren banget. Nggak bisa begitu nggak lulus Pak. Tapi ada untungnya juga. Kalau punya license tipe A, kita di airport ada orang minta tolong bikin ship deck namanya shipper declaration, yang tanda tangan kan harus yang punya license tipe A. International freight tarifnya $100, untuk domestik 600.000. Satu dokumen. Jasanya, jasa pembuatan dokumen. Jadi buruh pabrik nangis Pak. Bikin itu paling 5 menit Pak. Ya, nulisin ini kelas berapa, UN sekian, PSN-nya apa. Cara nulisnya kan ada teknik penulisan dokumennya. Kita tanda tangan, cantumin nomor license kita, $100. Dapat 10 aja gajian ya.
langsung nangis ke buruh pabrik yang pergi pagi pulang sore Pak. Nangis Pak. Makanya itu bedanya tenaga ahli sama ahli tenaga Pak ya. Bapak kan tenaga ahli semua di sini kan. Bayarannya mahal, duduk aja dibayar ya. Training dibayar loh Bapak, ini luar biasa loh. Oke, kita lanjut ya Pak. Ini Digi itu semenarik itu. Jadi yang pertama tadi dari definisi ya, definisi itu adalah barang yang membahayakan kesehatan keselamatan lingkungan properti, udah pasti membahayakan itu, dan dia ada di Digilist atau terklasifikasi. Nah, jadi teknik paling awal kalau kita mau mempelajari mana barang berbahaya mana bukan adalah dengan menguasai bab 2 KDR. Itu paling pas. Karena itu yang bisa dihafalin Pak. Kalau yang lain nggak bisa dihafalin. Nah, selanjutnya barang berbahaya ini kalau udah jelas-jelas dia barang berbahaya, maka dia harus ditangani secara khusus. Penanganan khususnya ada 5 Pak. Identifikasi, cari tahu UN number-nya berapa, cari tahu kelasnya berapa, namanya apa, packing group-nya berapa kalau ada, dan keterangan ketentuan-ketentuan yang berkaitan tentang barang tersebut. Itu langkah pertama. Langkah kedua, setelah kita tahu, baru kita tentukan bagaimana cara mengemasnya, mulai dari pemilihan kemasan yang tepat sampai ke teknik pengemasannya. Nanti ada yang namanya combination packaging, ada yang namanya combination packing, ada yang namanya single packing, ada yang namanya overpack, ada yang namanya different dangerous goods in one outer package, dan beberapa teknik pengemasan lainnya seperti pengemasan curah, bagaimana pengemasannya kalau pakai intermediate bulk container, bagaimana kalau pakai tangki. Itu ada masing-masing instruksinya. Terus setelah dikemas pasti dikasih tanda karena kargo nggak bisa ngomong, ya Pak, harus ditandain kan? Kalau nggak ditandain repot. Kemarin Batik Air tuh kejadian di Surabaya. Ada orang kirim smoke signal. Tahu smoke signal apa ya? Yang biasa buat jam orang nonton bola itu. Saya nggak berani ngomong itu Pak. Saya orang Sunda. Orang Sunda nggak bisa ngomong F Pak. Nggak bisa ngomong F. Iya Pak. Kalau orang Sunda nggak bisa ngomong F Pak. Kepleset pasti jadi P ya. Kalau itu bahaya Pak. Nanti nggak jadi smoke signal lagi, yang lain. Nah itu kan. Kebayang nggak? Saya menghindari kalimat itu Pak. Orang Sunda. Nah itu repot, susah. Harus konsentrasi kalau ngomong itu gitu ya. Kalau enggak repot. Jadinya apa Pak? Kalau orang Sunda ngomongnya dia apa? Vespa. Ngomongnya Vespa. Iya. Kalau orang Sunda nanti salah ngomongnya, enggak itu lagi. Ya, ada orang Sunda di sini Pak. Nah, hurufnya apa? Nah, jadi saya nggak berani gitu kan ya. Nah, jadi ada orang kirim smoke signal pakai karung Pak, naik pesawat. Entah karena begini ya Pak ya, special handling 200.000 biasanya lolos Pak. Di lapangan ini bayang itu bicara realistisnya begitu. Zaman dulu kita kirim kargo nih 100 kilo Pak, suruh catat 50 kilo, nanti yang sisanya 50 kilo itu kali ongkos angkut bagi 2 Pak, buat petugasnya sama buat kita. Biasanya begitu dulu. Makanya suka ada pesawat akhirnya nggak buat take off atau mendaratnya kecepatan gara-gara hitungan ininya CG-nya salah gitu, kira oknum-oknum itu. Nah, ada kasus dia kirim smoke signal, entah gimana caranya itu terbang Pak. Sampai di Surabaya, ya udah, porter kan seperti biasa aja kan dilempar. Smoke signal itu kan aktivasinya, nah ini pas dilempar tas aktif. Untung kejadiannya sudah di gudang nih. Coba kalau lagi di pesawat, udah gitu kan Batik ya, Batik itu pesawatnya Airbus. Airbus itu Pak, sistem sirkulasi udaranya kan kalau dia kebetulan ditaruh di kompartemen 1 di kargo yang depan tuh,
Itu sirkulasi udaranya itu dari kompartemen 1 naik ke kokpit, ke tempat pilot. Bayangin kalau si smoke signal tadi aktif di kompartemen 1, pilot gelap, buka kaca tuh. Gitu, repot ya Pak ya. Jadi itu untung lah. Di Indonesia kan untung terus ya. Nah itu smoke signal. Nah itu kan pentingnya marking dan label. Kalau dia dikasih marking dan label di karungnya, minimal marking aja Pak. Smoke signal itu masuknya di kelas 1 loh Pak, eksplosif masuknya. Karena dia bisa melepaskan bahaya dan suhu tinggi di saat yang bersamaan. Nyembur kan ya? Itu masuk 1.3 compatibility group G. Jadi di tempelnya itu eksplosif Pak. Bayangin porter kalau lihat label bahan peledak Pak, boro-boro berani banting, ngangkatnya aja udah keringetan Pak. Bahan peledak gitu kan. Nah itu salah satu penanganan, makanya ini harus ada marking dan label. Kemudian didokumentasikan, karena barang berbahaya ini nggak bisa dilihat di raba di terawang gitu. Duit kan bisa ya dilihat di raba di terawang. Barang berbahaya nggak bisa, harus by dokumen, harus dilihat dokumennya, maka harus ditulis. Dan penulisan dokumen pun ada aturannya. Jadi huruf besar, huruf kecil itu pengaruh besar. Misalnya kita tulis nama barang itu harus, kalau di darat, harus dengan huruf kapital. Karena kalau tidak kapital itu tidak dianggap sebagai nama barang, tapi hanya dianggap sebagai keterangan. Jadi ada aturan-aturan terkait masalah itu. Kalau kita mau tulis overpack, maka kalau overpacknya ada di sini, maka artinya ini. Kalau overpacknya ada di sebelah sini, maka beda-beda. Jadi aturan itu memang dibuat supaya orang tidak salah paham apa yang dimaksud oleh si penulis dan apa yang harus dipahami oleh pembaca, itu sama aturannya. Jadi dokumen pun ada aturannya. Yang terakhir handlingnya, nanti Bapak bakal dapat materi juga ya, tata cara bongkar muatnya seperti apa, kemudian segregasinya seperti apa, pemisahannya seperti apa, mana boleh dekat sama mana gitu kan ya, mana yang kelihatannya baikan ternyata musuhan gitu kan ya. Itu ada di handling. Sampai ke materi Bapak di hari Senin nanti, bagaimana proses tanggap daruratnya, itu bagian dari handling, penanganan barang berbahaya itu sendiri. Oke, kita itu tadi basa-basi aja, kulitnya aja belum, karena setelah break baru kita masuk di kulitnya. Kita mau break itu jam berapa, selesainya jam berapa Pak? Mohon izin, saya ikut arahan, kebetulan ada senior, jadi saya harus ikut arahan senior. Break setengah 10 sekarang berarti Pak ya? Break dulu sekarang, nanti kita selesainya jam berapa Pak? Izin. Jam 10 masuk lagi. Oh ya, masuk lagi jam 10. Nanti selesai hari ini jam berapa? Harapan. Iya, betul. Siap. Berakhir di jam boleh Pak, saya ikut aja saya. Enggak Pak. Nanti saya kejar, maksudnya materinya saya bisa padatkan. Kalau jam 2, mau selesai jam 2 berarti masuknya harus on time jam 1. Bisa kan ya? Nah, bisa. Setengah 3 lah Pak, setengah 3 lah. Yang boleh bisa, setengah 3 lah. Jam 3. Ntar kan datangnya pasti setengah 2 kan Pak. Jam 3. Jam 3 ya. Baik, siap. Saya ikut senior loh. Ini nggak bisa loh. Paling senior udah jam 3. Kalau enggak, apel malam ada acara. Oke, jadi ini ya Pak, penanganan barang berbahaya. Maka kita break Pak. Sekarang kita break. Kemarin saya ada bagi link soal. Jadi sambil break bisa sambil pretest. Nah, karena ini cuma basa-basi intermezzo, kita masuk ke kontennya itu
sesuai dengan perintah yang sudah dibagikan tadi Pak Dirjen. Kemarin saya sudah sempat share link soal. Bisa sambil ngopi, sambil merokok dulu sebungkus Pak, silakan. Luar biasa. Sambil kita break. Aduh. Tapi jangan sambil pijat ya Pak, tolong. Lama ya Pak. Aduh,